بسم الله الرحمن الرحيم. Beberapa hari ada satu cerita beristiwa. Saya telefon ke guru saya, silaturahim. Kemudian saya hampir lama tidak telefon beliau dan berkata beliau, saya ada cerita indah buatmu. Saya mendengar. Sambil terputus teleponnya, isi pulsa lagi, terputus isi pulsa lagi. Karena saya yang telepon. Kata guru saya, ketika dia keluar rumah, bertemu dengan dua orang pemuda. Nampaknya dua orang pemuda itu pemuda yang saleh. Dan mereka menceritakan kepada guru saya, wahai guru, kami punya cerita bagaimana kami alhamdulillah bisa menjadi pemuda yang saleh. Dua kawan, teman kuliah. Ternyata cerita mereka ini berdua pemuda yang istilahnya biasa-biasa saja. Bunya masa jahiliyah, berpacaran, tidak salat, pemabuk, kesana kesini, tidak memperhatiin agama. Tapi gimana orang ini bisa menjadi saleh? Dia menceritakan ada satu peristiwa. Ketika malam hari, kalau kita bilang malam minggu, kalau di sana di Arab malam Kamis. Tahu malam Kamis? Kita malam Kamis ceramah. Kalau di sana malam minggu, mereka di sana malam Kamis, karena Kamis sama Jumat libur di Arab. Kalau di sini Sabtu sama Minggu. Jadi ada namanya istilah malam minggu. Jadi kalau inti di Arab ke sana jangan tanya malam minggu gimana. Tanya aja malam Kamisnya gimana ya. Jadi mereka ketika habis berhiburan, bersenang-senang bersama temannya, masing-masing sama pacarannya, mendekati subuh pulang, pisah. Dalam perjalanan dua anak muda ini, karena mereka sebagai anak kuliah tinggal sama, mereka berdua pulang. Dalam perjalanan melihat sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada seorang ibu sudah tua. Mobil itu parkirannya di sebelah rumah sakit. Yang menarik perhatian dua anak muda ini, suara teriakan ibu itu. Mereka datang ke mobil, tidak ada orang. Kok ibu ini di dalam mobil sendirian? Begitu mereka mendekati, melihat ibu sepertinya dalam keadaan krisis, sakratul maut. Langsung sebagai pemuda, walaupun namanya masa jahiliyah, berlakunya macam-macam, tapi masih namanya muslim. Dia ingat, oh kalau kita dalam agama Islam, orang lagi krisis, mau mati, mau meninggal dunia, diajarin kalimat thayyibah, syahadat. Ayo ibu, asyhadu. Ibu itu ikut, asyhadu alla ilaha illallah, sampai dia menaikkan jarinya. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Habis kalimat syahadat, meninggal dunia. Tiba-tiba datang anaknya dari ruang rumah sakit, melihat ibunya meninggal, nangis. Ternyata anak itu baru saja mengeluarkan ibunya, karena dari sisi medis dokter sudah angkat tangan, rencana mau antar ke rumah, mau rawat di rumah. Begitu melihat ibunya meninggal dunia, nangis dan dia berteriak, ibu. Niat baik dua pemuda ini, mereka menyampaikan,
Jangan nangis dong. Jangan sedih. Ibumu alhamdulillah husnul khatimah. Baru saja mengucapkan kalimat syahadat. Malah tambah marah dan nangis. Kalian berbuat apa? Kamu belum tahu ibu saya siapa? Ibu saya orang Katolik. Itulah membuat mereka kaget. Ternyata ini keluarga Katolik, baru habis dirawat ibunya di rumah sakit, dia hantar ke mobil, dia balik ke rumah sakit lagi untuk tanda tangan. Allah punya rencana menggerakkan dua pemuda walaupun masih berlaku zaman jahiliyah, melewati tempat itu. Ini semua Allah yang aturkan. Menjadi anak pemuda itu memimpin seorang Katolik masuk Islam dalam sakratul maut dan menjadi ahli surga, diselamatkan oleh neraka walaupun dia belum beribadah dengan kalimat syahadat saja, terjamin selamat dari neraka. Persis sesuai apa yang terjadi di masa Rasulullah, sama seorang Yahudi datang mengucapkan kalimat syahadat dan tidak pernah sujud satu kali pun. Dan ikut perang bersama Rasul, dalam perang meninggal. Begitu anak pemuda ini dua orang mendengar, sebabnya dua orang ini, seorang Katolik bisa masuk Islam, membuat kesadaran buat dua pemuda ini, dua-duanya juga mendapatkan hidayah dan merubah menjadi anak yang saleh. Dan sekarang dua ini menjadi dua imam terkenal di Arab. Itu rencana siapa? Memberikan tanda apa? Allah sayang enggak? Yang Katolik diselamatkan dari neraka sebabnya dua pemuda nakal, dan sebabnya Islamnya Katolik, pemuda itu masuk menjadi anak yang saleh. Prosesnya hanya dalam waktu tidak sampai barangkali 1 menit atau 2 menit, tapi Allah merubahkan keselamatan 3 orang. Begitu dahsyatnya Allah. Supaya kita yakini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan Allah, pertolongan Allah. Itulah salah satu pertolongan Allah yang kita minta maupun tidak pernah minta. Kira-kira seorang ibu itu pernah berdoa, ya Allah kasih saya hidayah kepada Islam? Atau ya Allah kalau saya mau krisis pas lagi di dalam mobil atau habis keluar dari rumah sakit, tolong bertemukan dengan orang Islam supaya mengajak saya masuk Islam. Tidak pernah terbayang peristiwa ini. Tapi begitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita Bapak Ibu sadari, Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang.